Wan Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuridu du'a bainal adzan wal iqamah rawahu Nasai wa sahahu Ibnu Huzaimah. Allah tidak akan menolak doa yang disampaikan antara adzan dan qomat. Bapak dan Ibu sekalian, ada waktu-waktu yang oleh Nabi disebut waktu mustajab, waktu yang besar kemungkinan permohonan kita dikabulkan. Ingat Pak, permohonan itu proposal kita Pak. Allah bisa kabulkan, bisa tidak. Jangan pernah memaksa Allah, jangan pernah mendikte Allah. Saya termasuk orang yang nggak nyaman dengan orang yang baca ini hutangnya pasti lunas, itu nggak boleh begitu Pak. Lunas enggaknya itu ketentuan Allah. Kita cuma berdoa. Bapak kalau mau kaya, doa Nabi Sulaiman ada di Quran tuh. Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, maafkan aku dan berikanlah aku kekuasaan yang tidak layak oleh siapapun setelahku. Bapak baca doa itu, kalau nggak kasih ya tetap aja pas-pasan. Nggak bisa kemudian kalau baca ini pasti hutang lunas. Namanya doa itu privilege-nya Allah. Allah yang mengabulkan atau tidak. Jadi harus gambaran begitu Pak, karena nanti ada yang simplifikasi. Orang yang baca ini pasti, orang yang baca ini pasti, orang yang baca ini pasti. Banyak banget pastinya itu Pak. Nggak bisa Tuhan didikte, nggak bisa. Kita hanya meminta Tuhan, saya minta ini, dikasih alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa, karena ternyata semuanya ada kebaikan. Kalau kita nggak dikasih, kita bersabar, jadi kebaikan, karena sabar itu baik. Kalau dikasih, kita bersyukur, kebaikan, dan seterusnya. Nah, salah satu waktu yang mustajab di sini adalah antara adzan dan qomat. Makanya kalau ada orang yang masuk ke masjid itu, lalu sholat qobliyah, nunggu qomat, lalu dia doa, itu kemungkinan dikabulkannya sangat tinggi karena waktu mustajab. Selanjutnya waktu mustajab itu di sepertiga akhir malam. Kalau kita mungkin jam 3 lah, jam 3. Kenapa sih Allah harus, bukan harus ya, Allah lebih banyak mengabulkan doa di waktu ini? Karena ada keseriusan kita minta ke Allah Pak. Jam 3 itu lagi enak-enaknya tidur Pak, tapi kita rela bangun meminta pada Allah. Allah apresiasi itu. Sama orang yang datang ke masjid lalu sholat qobliyah, lalu menunggu qomat dengan berdoa, Allah apresiasi. Karena yang lain mungkin masih nyeruput kopi, tapi dia sudah di masjid. Nah, karena gitulah kemudian Allah mengapresiasi kebaikan kita, keinginan kita, kesungguhan kita, dan doa yang disampaikan setelah azan sebelum qomat itu sangat besar potensi dikabulkan. Nanti ada lagi doa yang sangat kuat dikabulkan, itu adalah doa di saat sujud. Faqamin ayyustajabula, sangat patut untuk dikabulkan oleh Allah doanya. Ada lagi doa orang yang dizolimi itu pasti dikabulkan, iya, walau ba'dahin, walaupun tidak langsung kata Nabi. Tapi doa yang dikabulkan orang yang dizolimi tadi itu doanya doa yang terkait yang menzolimi Pak. Jangan ada orang dizolimi doa Allah saya minta pergi haji, nggak relevan Pak. Nggak relevan. Yang relevan kalau kita ada orang menzolimi lalu doa, ya Allah saya dizolimi, saya nggak bisa membalas, saya nggak bisa membela diri, saya disakiti, tolong balas dia. Itu pasti dibalas, pasti. Walau ba'dahin, kata Nabi, walaupun tidak langsung semerta-merta langsung dibalas, bisa jadi nunggu berapa waktu, atau bisa jadi nggak di dunia tapi di akhirat. Pasti. Karena itu kita nggak boleh zalim. Itu ada beberapa. Termasuk wa fi duburikul maktubatin. Setelah sholat maktubah itu waktu yang kuat untuk dikabulkan. Maka di banyak tempat itu dibiasakan setelah sholat itu ada doa. Nah, kan bisa doa sendiri Pak, iya bisa doa sendiri. Tapi nggak semua orang mampu berdoa sendiri. Akhirnya imam yang doain, imam tinggal amin, amin, kan enak banget tuh, amin, amin, amin. Yang mikirkan imam doa, apalagi nih Robbana, Robbana, Robbana gitu ya, mikirin Robbana yang mana lagi nih. Kita tinggal amin-amin doang. Tapi kalau enggak juga nggak masalah, nggak diwajibin sama Nabi. Nah itu hal-hal yang waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ada banyak Pak, ada banyak. Orang kayak saya ini secara zahir itu sulit untuk ngapa-ngapain. Tapi saya banyak doa, gitu misalnya. Nah, lalu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita adalah produk doa, entah doa kita sendiri atau doa orang tua kita.
Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, saya minta nanti ada rasul yang kau utus yang begini-begini, dikabulkannya lama, berupa Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu kalau ada ya, ini apa namanya juga kita hidup begini mungkin bagian dari doa orang tua kita. Orang tua kita di nenek moyang kita dijajah sama Belanda, lalu doa, ya Allah mudah-mudahan kasih kemerdekaan, sampai mati nggak merdeka Pak. Cucunya, cicitnya baru merasakan merdeka. Ya kita ini, alhamdulillah tiap 17 Agustus bisa lomba-lomba, anak-anak ketawa. Kalau masih ada Belanda nggak bisa lomba-lomba Pak ya. Kita lomba balap karung kan zaman dulu mungkin kakek kita lari pakai karung juga supaya nggak kelihatan. Cuma kalau dulu terpaksa pakai karung supaya nggak ketangkap, kalau kita sekarang pakai karung supaya menang dapat hadiah, kira-kira begitu. Ada lomba makan kerupuk gitu. Ya mungkin zaman dulu orang nggak bisa beli lauk, nggak bisa beli ayam goreng, makan yang kerupuk. Nah sekarang kita makan kerupuk, tapi konteksnya berbeda. Doa saja, dan doa ini salah satu yang mustajab waktunya adalah bainal adzan wal iqamah. Dan itu yang kita lakukan. Maka kalau saya pikir kita ini adalah produk dari doa-doa, entah doa kita sendiri atau doa dari orang tua kita ya. Dan itu yang kita lakukan, mendoakan anak cucu kita. Saya nggak tahu apakah ini sesuatu yang baik yang Bapak boleh tiru atau tidak, tapi saya kalau doa sholat itu selalu pakai jamak Pak. Misalnya saat kita duduk di antara dua sujud kan baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau saya ubah Rabbanaghfir lana warhamna. Dalam hati tolong saya minta ini buat anak cucu saya juga. Rabbanaghfir lana, ya Allah maafkan kami. Warhamna, rahmati kami. Kita kalau dirahmati enak loh Pak. Rahmat itu kasih sayang. Kita kalau disayang orang aja enak, orang sayang sama kita enak, apalagi disayang Tuhan. Wajburna, ya Allah kalau ada aib tolong kau tutupi, engkau sempurnakan, ada yang kurang-kurang kau sempurnakan. Warfa'na, engkau angkat derajat kami. Ya karena Allah sudah mengangkat derajat kita, mungkin doa orang tua kita. Nah sekarang kita doakan anak. Warzuqna, ya Allah beri rezeki kami. Pakai kami saya Pak. Dalam hati Tuhan saya doa juga buat saya dan buat anak cucu saya. Warham warzuqna wahdina, berikan hidayah, jangan sampai belok. Banyak sekali orang yang kelihatannya baik, di akhir malah belok, kasihan ya Pak ya. Bisa begitu? Bisa. Nah kita pengen ya Allah jangan belok, tetap di jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi. Wa'afina wa'fu anna, wa'afina dan engkau maafkan, wa'afina atau kau beri afiat, engkau lindungi dari segala mara bahaya, wa'fu anna dan engkau maafkan. Baik.